co-host. Nah, sudah saya jadiin co-host dari tadi. Oh, aku baru sadar. Terima kasih, Ya, Bu. ya sama-sama. Oke, nah ini yang perlu ini ya. Oke, ini kemudian apa sih hak-haknya untuk si PLT dan PLH ya. Jadi kalau PLH itu karena sementara aja, misalkan saya cuti gitu ya, saya cuti 5 hari atau 10 hari karena sakit, maka saya sebagai seorang pengawas atau setara eselon 4 dulu gitu ya, maka tugas saya bisa digantikan dengan eselon 4 yang setara dengan saya atau bawahan saya yang telah memenuhi syarat, itu jadi bisa menggantikan saya. Alasannya, nah ini ya, PLT PLH alasannya ini. Nah, ya, berhalangan tetap itu alasannya ini ya, selama 6 bulan, kalau di sini tidak lebih dari 6 bulan atau kurang dari 6 bulan. Ini alasannya tetap dan ini yang sementara. Ini namanya PLH, berhalangan sementara. Kalau berhalangan tetap namanya adalah PLT. Ya, itu pertemuan berapa tadi ya? Ketiga. Pertemuan keempat, Anda sudah belajar tentang manajemen ASN. Nah, manajemen ASN ini kalau misalkan Anda nanti ada soal terkait dengan manajemen ASN, Anda cukup lihat ini misalkan di sini. Dia terkait dengan apa? Kalau misalkan dia bicara tentang rekrutmen, seleksi, penempatan, berarti bicaranya di dua layer ini, penyusunan dan pengadaan. Gitu ya. Kemudian kalau jumlah pegawainya ada berapa dan seterusnya, itu juga sama. Masih bicara di 1, 2, plus 3 kalau dia sudah bilang formasi. Gitu ya. Kemudian pengembangan karir itu lebih ke kenaikan pangkat dan seterusnya, jabatan ya, pola karir ya. Di sini pengembangan karir itu mulai dari sini ya sampai mutasi, itu bicara masalah pengembangan karir. Kemudian kalau penilaian kinerja ya sistem penilaian. Kemudian bicara masalah hak itu penggajian, penghargaan tuh hak sama ini ya, hak penggajian, penghargaan, dan ini hak, ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian di sini bicara masalah kode etik atau misalkan ketika seseorang melakukan pelanggaran maka akan diberikan disiplin PP 53 seperti yang sudah Anda pelajari di etika, dan masing-masing unit eselon 1 juga punya di Kementerian Keuangan sudah ada PMK 190 ya, kita pakai itu ya. Kemudian ada yang diberhentikan dengan hormat, ada yang diberhentikan tidak dengan hormat. Itu manajemen ASN ya. Ini kemudian kalau untuk Anda ke depannya kayaknya saya sudah menyampaikan ini ya, ketika Anda nanti pengen segera naik pangkat begitu lulus, perhatikan saja kompetensi. Pelaksana itu levelnya 1. Kalau Anda ingin segera naik pangkat, kemarin sudah disinggung juga ya di dalam kuliah umum oleh PAN-RB ataupun oleh Kementerian Keuangan narsumnya. Jadi level Anda itu harus naik di level 2 gitu ya, dengan indikator ini. Indikatornya apa? Anda bisa baca di Permen PAN-RB, aturan Permen PAN-RB 138. Jadi kalau orang bikin pertanyaan wawancara, pasti pertanyaan wawancara nggak jauh-jauh dari indikator yang ada di situ. Ya, kalau Anda sudah memenuhi JPM, kemarin juga sudah disinggung, yaitu job person match. Jadi ketika orang sudah memenuhi, kalau di Kementerian Keuangan angka JPM-nya naik gitu ya setiap tahun dari 68, 72, 74, 78. Sekarang kayak di angka 78. Kalau Anda sudah memenuhi angka 78, maka kalau misalkan Anda penerimanya DJP jumlah pegawainya sangat banyak, maka Anda akan masuk ke daftar antrian untuk dijadikan sebagai pejabat misalkan jabatan administrator pengawas misalkan ya, seperti itu, atau berhak untuk diusulkan untuk naik jabatan. Nah, ini yang harus dimiliki oleh JPT, JA, dan JF. Jadi berbeda ya. Jadi kalau JPT lebih banyak ke manajerialnya. Kenapa? Karena semakin tinggi jabatannya kayak corong gitu ya. Jadi maka tanggung jawab sosialnya semakin luas, maka kemampuan manajerialnya harus semakin besar. Kalau JF dia tidak terlalu banyak memanage orang gitu ya, tetapi dia lebih banyak ngurusin permasalahan yang sifatnya spesifik. Jadi dia harus memperkuat kemampuan teknisnya. Itu jabatan fungsional. Walaupun sekarang JF pun sekarang dituntut untuk melakukan kolaborasi gitu ya. Artinya apa? Artinya memang dia tidak memanage tidak memanage orang, tidak memiliki bawahan gitu ya. Tetapi dia lebih memanage time management waktunya untuk penyelesaian pekerjaan
bersama dengan koleganya atau bersama dengan partnernya atau tadi yang diajak kolaborasi itu seperti apa. Itu jabatan fungsional. Ya. Kalau jabatan administrasi, nah dia di sini memiliki bawahan dan dia juga memiliki atasan. Jabatan fungsional dia hanya memiliki atasan gitu ya, atasan atau kalau saya punya Pak Kaprodi itu sebenarnya adalah sebagai koordinator saya secara administratif. Kalau saya cuti atau apapun itu, saya lapornya langsung ke direktur gitu ya. Itu atasan saya langsung adalah Pak Direktur. Seperti itu, namun secara administratif kalau saya mengajukan cuti dan seterusnya itu Pak Direktur nanti akan dibantu oleh Kaprodi gitu ya. Kenapa nih beliau cuti dan seterusnya. Datanya ada di Prodi. Ini kemudian ada 3 di mana ya? Mungkin saya kelewatan ya. Ada 3 kompetensi, ya, ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural ada. Cuman mungkin terlewat di sini, ya, ada di sini pokoknya ya. Nanti dibaca kembali. Kemudian bisa nggak sih kemarin juga ditanyakan ya. Jadi bisa nggak ada perpindahan pegawai? Bisa. Jabatan fungsional bisa ke struktural, struktural bisa ke fungsional, fungsional bisa ke JBT, struktural bisa ke JBT, asalkan memenuhi persyaratan secara administratif ataupun pengalaman kerja. Ya, itu jadi bisa internal, bisa di dalam lintas unit eselon 1 atau dalam satu kementerian ataupun bisa lintas kementerian seperti kemarin dijelaskan namun tidak sampai tuntas gitu ya. Pada saat ini saya juga sepertinya sudah pernah menjelaskan di kelas, asal ada persyaratan lolos butuh dari kedua belah pihak gitu ya. Karena pada prinsipnya biasanya instansi itu akan agak sedikit sulit untuk melepaskan ASN-nya gitu, harus ada alasan yang kuat gitu untuk melepaskan ASN-nya. Karena di dalam setiap pimpinan itu punya kewajiban, punya indikator kinerja utama atau IKU gitu ya, untuk membina bawahannya. Jadi ketika bawahannya pindah, berarti pembinaannya nanti akan berkurang dan itu ngaruh ke IKU yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, dan yang lain-lainnya ya, itu di pertemuan 4 ya. Terus di pertemuan kelima itu materi terkait dengan pelayanan publik ya. Jadi di situ nanti kalau misalkan ada soal terkait pelayanan publik, Anda tinggal capture misalkan Anda sandingkan mungkin dengan standar pelayanan publiknya atau prinsip pelayanan publiknya seperti apa gitu ya. Ya, ini siapa yang dilayani tentunya adalah seluruh masyarakat, baik itu dia dalam bentuk korporasi, dalam bentuk instansi. Ya. Korporasi dan nah ini Anda bisa kaitkan asas-asasnya ini. Kalau misalkan waktunya tidak cukup karena 2 SKS waktunya 90 menit gitu ya. Jadi minimal Anda kalau ada ini akan banyak ya, minimal 3. Anda bisa menyebutkan 3 ya. Itu yang saya sarankan, saya nggak tahu nanti yang keluar yang mana ya. Yaitu ini definisinya apa? Definisinya ada di aturan, jadi Anda silahkan baca di aturannya langsung gitu ya. Anda bisa kaitkan dengan asas pelayanan publik, apakah sudah memenuhi atau belum, kalau kasus pelayanan publik, atau apakah sudah memenuhi atau belum di standar pelayanannya. Ya, itu terkait dengan pelayanan publik. Kemudian di pertemuan 6, sudah saya share belum ya? Ya, ini terkait dengan reformasi birokrasi. Ya, oke. Oh, baru 1. Ya, ini lebih ke kemarin ya. Nah, ini diarahkan ke kolaborasi ya. Nah, kolaborasi lintas fungsi ini dari PAN RB. Ya, Anda bisa baca juga dari sini. Ya, dari sini. Ya, dari manapun sumbernya Anda bisa tuliskan nanti di soalnya. Ya, itu saya coba stop share. Saya akan share contoh soal. Ya, sudah nampak di layar? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, ini soal tahun 2020 saya yang bikin kalau nggak salah ini. Ya, nah ini saya yang bikin. Terus ini, nah contohnya begini. Jadi nanti ada studi kasus.
Misalkan ini ya, di sini bicara terkait dengan perubahan pola pikir gitu. Berarti ada perubahan di sini, berarti bicara masalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu adanya di mana? Pasti adanya di manajemen resiko. Nah, ini di PPT kita, di RPS kita manajemen perubahan di drop out, tetapi di situ ada manajemen resiko gitu ya. Nah, jadi di sini pasti nanti apa sih resiko yang muncul ketika ketika kita melaksanakan new normal gitu ya. Misalkan kalau kita tidak boleh terlalu sering bersentuhan dengan stakeholder gitu ya. Oke, sebentar. Kayaknya anak saya lagi. Nah, ya, jadi sama kalau besok Anda mengerjakan UTS pun sama ya, ketika Anda ngerjain KTTA, jadi misalkan ini jelaskan jenis area perubahan yang selalu terjadi di pemerintah. Jadi Anda bisa mana sih ada perubahan, mana sih perubahan jenis areanya, yang mana sih, apakah di perubahan lingkungan atau perubahan sistem ya, atau perubahan kebijakannya yang berubah. Anda bisa baca, jadi Anda kaitkan dengan teori. Nah, ini kayaknya kita drop ya materi manajemen perubahan. Nah, jadi di sini tadi ada faktor internal dan eksternal. Tadi kan ada ya, organisasi itu ada yang mendorong berubah sebuah organisasi itu ada internal dan eksternal. Nanti Anda jelaskan internalnya apa, eksternalnya apa dengan mentak teori, mentak atau merujuk teori yang pernah disampaikan, kemudian dikaitkan dengan pembahasan yang ada di soal. Saya rasa ini Anda sudah sangat paham ya, hafal untuk menyusun atau membuat soal studi kasus, menjawab soal studi kasus ya, karena Anda sudah berada di tingkat 3. Kasus yang kedua, ini contohnya ini. Nah, ini kayak nanti yang jadi soal UTS nih. Soal UTS. Soal kuis ya. Jadi di sini bicara masalah pemangkasan eselonisasi jabatan dan karir. Kalau sudah bicara masalah jabatan dan karir, berarti Anda langsung oke, berarti ini materi ke berapa tuh? Keempat gitu ya, terkait dengan manajemen ASN. Ya, di dalamnya ada pengembangan karir, rekrutmen, dan seterusnya. Karena di sini kaitannya antara rekrutmen kalau nggak salah ya. Ini ya. Oke, ada pemangkasan dan seterusnya. Ya, penghentian rekrutmen dan seterusnya. Ini contoh di tahun 2020 dan ini tahun kemarin satu soal dari saya, satu soal dari Desko, dari Bu Indah. Ya, ini masih sama ya. Ini karena terkait layanan publik, berarti Anda langsung buka PPT-nya layanan publik gitu ya. Oke, ini pertanyaannya apa sih? Saya baca soalnya dulu. Kalau saya ya ngerjainnya. Oke. Tentang ini baru saya nanti cari di atas gitu ya. Oke, jadi di sini pelayanan publik, transformasi pelayanan publik itu faktor pendorong transformasi. Nah, Anda bisa transformasi pelayanan publik itu kan bagian dari perubahan juga ya. Jadi bisa ada faktor internal dan eksternal seperti tadi ya, atau Anda bisa baca di sini apa sih yang menyebabkan perubahan di sini ya, karena ada pandemi kalau nggak salah yang di sini ya. Di situ kemudian oke, ini enggak. Oke. Nah, ini sama ya. Perubahan terencana itu seperti apa, ini tidak ada di kita sekarang ya. Karena sudah dihilangkan dari RPS. Ya, ini mungkin Anda bisa menjelaskan ya terkait dengan manajemen resiko lagi ya, kejadian resiko. Ya, apa sih kalau resikonya apa kalau pelayanan publik berbasis digital, dan resikonya apa kalau kita melakukan work from home gitu ya. Oke, terus dan yang lain-lainnya. Terus di sini, ini bicara terkait turunkan jumlah pegawai, berarti rasio pegawai, jumlah pegawai. Berarti jumlah pegawai bicara masalah formasi berarti bicara masalah pengadaan berarti misalnya bicara masalah perekrutan. Berarti ini materinya adalah manajemen ASN. Anda buka manajemen ASN, kemudian jawab pertanyaan ini. Itu yang bisa saya sampaikan untuk review materi hari ini. Terus soal kuisnya adalah ini. Loh, kok belum ada? Sebentar. Ini berarti harus bentar dulu. Oke. Nah,
udah mulai error nih kayaknya saya, laptop saya, nggak tahu kenapa. Saya masih di Zoom nggak ini? Masih, Bu. Masih. Oke, saya nggak ngerti ini kenapa ya. Berarti tidak direstui untuk reviewnya, Bu. Iya, sebentar. Saya coba, nggak tahu dari tadi begitu soalnya. Ini laptopnya nggak ngerti. Mbak. Saya tidak bisa melihat Anda sama sekali. Ya udahlah ya, saya nggak bisa lihat Anda, siapa yang ngomong saya nggak bisa, dan ini saya mau share screen soal juga nggak bisa. Bentar, saya live masih bisa. Ya, suaranya masih bisa, tapi saya nggak tahu kenapa ini laptop saya nggak bisa. Suara saya memang masih ada gitu ya. Jadi saya cuma ini screenshotan hasil Anda itu di laptop saya ngehang, nggak ngerti. Oke, nah coba di LMS ya, sambil dibuka LMS ya. Sudah bisa dilihat belum itunya, soalnya? Di LMS sudah bisa dilihat? Baru buka LMS baru. Belum ada, Bu. Oke, belum ada, oke. Kita masih ada 1 jam 10 menit ya. Oke, sebentar. Coba kita cek dulu ya. Anda coba sekarang sudah ada belum? Masih belum. Masih belum ya? Udah, Bu, udah. Oke, udah. Coba sekarang dibuka ya, itu kuisnya. Oke. Ya, ada 4 bagian. Bagian A, 8 soal, urutan singkat. Kemudian bagian B, benar dan salah, cukup jawab benar atau salah aja. Jadi nggak usah ditulis soalnya, langsung ke jawabannya ya. Terus bagian C itu studi kasus terkait dengan organisasi itu ya, OTK secara umum, ada 2 pertanyaan ya. Ini lebih ke opini Anda sih sebenarnya ya, dikaitkan dengan teori. Bagian yang D ya bagian yang D ini adalah tadi saya ambil dari soal UTS gitu ya. Saya ambil dari soal UTS tahun kemarin. Cuman ini cuma 2 saja. Itu kira-kira saya tanya Anda, untuk menyelesaikan dalam waktu 1 jam 10 menit cukup nggak waktunya? Tidak. Kurang kayak kasusnya. Tidak. Ya. Baik, sebentar. Saya boleh live sebentar nggak? Nanti saya masuk lagi. Boleh, Bu. Boleh. Oke, sebentar ya. Oke, saya live dulu.